Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Lalu, subbab materi apa saja yang akan kita pelajari dalam teks prosedur ini? Ayo kita simak videonya. Nah, kali ini kita akan membahas subbab materi tentang pengertian teks prosedur, fungsi dan jenis teks prosedur, struktur teks prosedur, dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Baik, untuk yang pertama, mari kita bahas tentang pengertian teks prosedur. Apa sih pengertian teks prosedur itu? Nah, teks prosedur merupakan sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Nah, setelah memahami pengertiannya, mari kita lihat fungsi dan jenis dari teks prosedur. Fungsi teks prosedur sendiri merupakan untuk menjelaskan langkah-langkah suatu kegiatan atau cara melakukan atau cara membuat sesuatu. Nah, bagaimana dengan jenisnya? Berdasarkan tujuannya, jenis teks prosedur dibagi menjadi 3, yaitu untuk yang pertama, ada teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat, dan yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat, sedangkan yang ketiga merupakan teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Nah, bagaimana? Mudah bukan mengenali teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari? Baik, selanjutnya mari kita bahas tentang struktur teks prosedur. Nah, di sini struktur teks prosedur ada 3, yaitu tujuan. Nah, tujuan itu sendiri berisi pernyataan umum yang berupa pengantar, pengenalan atau maksud dari petunjuk tersebut. Nah, yang kedua, tahapan-tahapan. Struktur yang kedua ini berisi tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Nah, pada bagian ini pula sering berisi penyajian alat dan bahan. Nah, yang ketiga, penegasan ulang. Pada penegasan ulang ini berisi kesimpulan. Baik, yang terakhir ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur di sini ada 6. Yang pertama ada kalimat imperatif, yang kedua kata kerja berakhiran kan, i dan partikel lah, kemudian konjungsi temporal, kata penunjuk waktu, kata teknis, dan kata keterangan. Mari kita simak pembahasannya satu persatu. Baik, yang pertama ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif sendiri kalimat yang berisi perintah terhadap sesuatu, baik berupa anjuran atau saran, ataupun kalimat larangan. Nah, kalimat imperatif ini sendiri bisa berupa 3 jenis kalimat, yaitu kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan. Yang kedua ada kata kerja berakhiran kan, berakhiran i, dan partikel lah. Seperti contoh, diamkan dan kata dasar diam, kemudian taburi dengan kata dasar tabur, kemudian partikel lah, gosoklah dengan kata dasar gosok. Selanjutnya yang ketiga ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan, seperti contoh kata lalu, kemudian, dan selanjutnya. Kemudian yang keempat ada kata teknis. Kata teknis yaitu kata yang memiliki makna khusus berkaitan dengan topik yang dibahas. Contohnya pada penunjuk penggunaan alat-alat elektronik, maka akan banyak menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan perelektronikan. Nah, selanjutnya kata penunjuk waktu. Kata penunjuk waktu ini sendiri merupakan kata yang menunjukkan keakuratan. Seperti contoh, rebuslah selama beberapa menit, ataupun masaklah selama setengah jam, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada kata keterangan. Kata keterangan itu bisa berupa kata keterangan cara ataupun kata keterangan alat. Nah, jika teks prosedur itu menggunakan kata keterangan alat, maka contohnya seperti masaklah di dalam panci. Panci itu merupakan kata menerangkan alat. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.